benar-benar mau didobrak ke pintu, bapak udah pasrah. Kamu tahu nggak bapak kamu di mana? Kalau misalkan saya tahu bakal ditembak mati bapak kamu. Hai semuanya, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya biar aku sama tim semangat terus bikin videonya. Enjoy the video. Selamat datang di Berita Buka Praktek, tempat dimana kalian bisa mencurahkan isi hati kalian, mulai dari percintaan, persahabatan, drama di Indonesia. Nah, ini udah kedatangan Selfie, dia dari Bandung. Nah, ini penonton setianya Berita Buka Praktek dan sudah mengirimkan email ke Berita Buka Praktek. Nah, sekarang Selfie mau cerita, mau sharing ke kalian tentang bapaknya yang katanya seorang bandar narkoba dan juga pemabuk. Ya, Oke, silakan. bapak aku tuh emang bandar, jadi itu benar-benar ngaruh gitu ke kehidupan aku. Karena sama tetangga itu aku dianggapnya tuh ya sama gitu kayak yang lainnya gitu, gak bener gitu kan, ngaruh banget lah. Sampai ya kalau kan suka berantem ya sama mama juga kan, berani mukulin gitu kayak gitu, nyiksa, dan emang bener-bener udah di luar batas banget gitu kak. Dari kecil banget aku suka ngeliat kalau mama aku itu suka disiksa gitu ya, pakai rokok itu di gitu-gitu gitu, hanya di soalnya aku tuh diam nggak bisa ngelawan gitu. Kalau sekarang kan udah gede ya bisa ngelawan gitu. Kasar apa sih, apa? Kasarnya kayak gitu, di luar batas banget, kayak rokok ke paha gitu ditusuk-tusuk. Terus kalau berantem itu semua warga tuh tahu dan nggak ada yang berani misahin. Kak Pak RT juga diem di luar aja karena takut. Itu kan aku pulang ngaji ya dulu waktu ngaji, pas di rumah lihat kok banyak orang ada berantem di rumah. Itu cina si bapak berantem sama mama. Aku mau masuk, orang-orang tuh ngelarang, jangan bahaya. Lebih bahaya mama aku di sana sendirian, takutnya mati. Udah aku masuk aja ke sana ke dalam. Aku masuk kan lewat kaca, kan udah bolong tuh kaca, karena kan pintu dikunci. Untungnya kaca itu udah bolong, masuk aja. Taunya bener kan garpu lagi di sini tuh. Udah itu mah udah benar-benar tega aja liatnya gitu. Tapi mama sempet ngalamin luka-luka ya pak? Sok udah please kata aku tuh, udah pokoknya malah berantem lah aku. Udah cina jangan ikut campur, kamu tuh biang masalah cina kayak gitu. Pokoknya mau kayak gitu, jangan ngehalang-halangin karena ini urusan orang tua. Tapi akan malu sama tetangga. Bapak aku tuh kayak mau mukul aku, terus mama aku teriak-teriak di dalam, jangan siksa anak, mending masuk ke sini ke dalam. Langsung si bapak tuh mau ngedobrak itu tapi dihalangi sama aku. Jadi aku tuh sakit banget ya karena ketendang dada terus kayak gitu. Tapi bapak nggak pernah kayak kasar yang kayak ke mama gitu ya, ke kamu? Kasar juga sama. Kayak sundut gitu? Kalau sundut gitu mah paling ngelempar gelas kan, itu sempat ini berdarah kayak gitu. Aduh. Oh itu mah gara-gara pas mau nikah. Pas kamu mau nikah? Lu baru-baru ini dong? Iya baru-baru. Berarti masih papa kayak gitu? Kalau misalkan make itu udah enggak, cuman mungkin karena dia udah lama mungkin ya enggak marah-marah, jadi sekalinya sekarang ada masalah tuh bener-bener semua, sampai aku sakit hati banget. Makanya mamaku tuh pas pernikahan aku tuh nangis terus karena ingat cerita-ceritanya kayak gitu. Pas mau nikah itu dia kan minjem uang ya sama aku, nggak dikasih karena aku emang udah nggak ada uang. Aku mah nikah sendiri lah, alhamdulillah ya ada, karena tahu kondisi keuangan orang tua kayak gimana. Dan mama juga udah bilang cepetin nikah biar mama bisa bebas sama bapak, biarin mama berantem juga sampai mati juga. Udah tahu pasti kan nggak mau ya, tapi mama bilang ke suami aku yang sekarang kan, sok ajakin Selfie biar bahagia katanya kayak gitu, biar kasihan soalnya kalau di rumah lihat orang tuanya berantem terus gitu. Makanya aku mah nggak mau jauh-jauh gitu dari orang mama, soalnya takut kenapa-napa. Soalnya kalau berantem aku aja yang ngebela, kalau adik aku tuh pernah nangis kayak gitu sampai kejang-kejang. Bahkan kalau adik aku nangis kejang-kejang pun itu disebutnya acting. Apalah acting, sama aku disuruh berhenti please, berhenti, ini mah ini kejang-kejang gitu, udah berhenti please, kasihan. Itu mah acting kayak gitu bilang. Makanya Nah, sejak kapan kamu tahu kalau papa kamu itu bandar narkoba? SMP sih, SMP? baru menyadari. Berarti kamu dulunya kehidupannya enak dong? Enak banget Kayak enaknya kayak gimana? ya, segala ada gitu kan, banyak uang.
Minta apa dikasih? Kasih semuanya juga. Apa sih yang buat kamu curiga tentang bapak kamu? Karena kan ada polisi. Ada polisi Ke rumah, sering banget datang. Terus polisi itu ngomong ke aku, tahu nggak bapak kamu tuh kayak gini, tahu nggak kamu tuh dinafkahin pakai uang. Haram kayak gitu. Aku diam, apa dah, bapak aku mah jualan burung kan, aku tuh di pasar, karena kan aku nggak tahu. Terus kan tetangga juga ada yang bilang gitu, Selfie kenapa nggak jika bapak kamu mah kata mama aku, bapak kamu mah jualan narkoba, cina kayak gitu. Terus ada teman aku nih yang bilang waktu SD nggak boleh main sama aku karena dia keluarga aku kayak gitu, takutnya ke bawa-bawa kayak gitu. Makanya aku tuh sering nanya ke mama kayak gitu, bapak tuh sebenarnya kerja apa, karena bapak orang lain mah gajian tiap tanggal 1, tapi kenapa aku mah nggak pernah ngeliat bapak gajian atau kerja, cuma di dalam kamar aja ngebungkusin daun pakai koran kayak gitu. Tapi mama udah tahu ya sebenarnya ya? Kalau mama taunya pas udah nikah sih. Kalau pas sebelum nikah tuh mama tuh kan nggak tahu, karena dulu itu mama kan orang nggak punya ya, jadi dibiayain sekolahnya itu sama bapak. Mungkin mama tergiur, nggak tahu sebelumnya dari mana, jadi langsung aja dinikahin. Nah, tuh buat teman-teman di rumah juga, kalau misalkan mau dinikahin itu harus tahu bobotnya, dapat duitnya dari mana. Jangan tergiur karena hartanya banyak tapi nggak tahu kerjanya dari mana. Nah akhirnya setelah menikah pusing sendiri kan, berhubungan banyak sama polisi. Tapi sebelumnya udah pernah ketangkep? Belum. Satu-satunya orang, makanya kata polisi tuh, bapak kamu tuh susah banget ya dari dulu banget sampai sekarang tuh susah banget ditangkap. Tapi akhirnya ketangkep? Enggak. Sampai bandar yang gede itu bandar bapak gitu, bosnya bapak tuh pernah satu kali, bapak mah belum. Sekarang bapak sekarang udah nggak makin sekarang, karena terakhir waktu pas SMP kelas 2 kalau nggak salah, digerebek terakhir itu benar-benar udah benar-benar nyadar gitu kan. Itu kan di rumah tuh udah dikepung sama polisi semua, ada pintu depan sama pintu belakang. Bapak di dalam sama aku sama mama bertiga ya, kebetulan waktu itu aku sekolah siang kan. Bapak itu di sini, polisi di sini. Udah benar-benar mau didobrak tuh pintu, bapak udah pasrah. Aku mikir dong dalam hati, kalau bapak masuk terus siapa yang bakal nafkahin keluarga, terus kasihan juga kalau bapak takut digebukin gimana gitu ya. Ya udah bapak jangan pasrah aja sama aku, kataku tuh didorong aja ke atas terus sama aku sama mama, didorong. Terus jangan lupa bawa barang bukti kan, kalau bawa barang bukti di rumah pasti yang di rumah dong yang ke bawah kan. Dia bawa barang sambil lari kayak gitu, terus pasrah. Terus polisi datang lah ngegerebek gitu, sampai aku ditanya-tanya juga sama mama. Terus aku sama polisi juga bilang ke aku, kamu tahu nggak bapak kamu di mana? Kalau misalkan saya tahu bakal ditembak mati bapak kamu sama saya. Di situ langsung so aku tuh emosi gitu ya, polisi. Emang bapak aku salah, cuman aku nggak mau gitu kalau bapak aku ditembak mati, ya namanya anak ya, seburuk-buruknya gitu kan, nggak mau lah apa-apa yang terjadi gitu. Sampai pas udah 3 hari kan polisinya tuh nginep ya di rumah. Nah polisinya nginep di rumah? Nginep, saking penasarannya. Oke. Tapi papa sebenarnya di dalam rumah? Enggak, udah kabur lewat genteng. Kaburnya tuh kemana? Ke rumah tetangga. Jadi walaupun polisi udah kepung 3 hari, awalnya papa di dalam itu udah papa bisa kabur gitu? Bisa kabur. Oh terus
udah tahu polisinya hilang tuh selama 2 minggu gitu. Papa tuh balik lagi ke rumah ngeberesin semuanya. Terus mama bilang selfie sama adik aku yang satu lagi udah makin gede, malu sama tetangga di sini, kasihan takutnya taruh juga gitu kan, banyak tetangga yang nyinyir, terus kasihan juga kalau udah punya pasangan, ditambah kan ya dulu kan pasangan aku di situ gitu, takutnya nggak ada yang mau. Tadi situ mungkin mulai berubah. Terus bapakku bilang ke mamaku, siap nggak kamu hidup miskin gitu, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, lebih baik miskin tapi tenang gitu hidup daripada kayak gini tapi was-was setiap hari tuh kalau ada bunyi krek gitu langsung pada bangun tuh mereka semua, karena emang gak was-was banget gitu kan, was-was banget. Jadi mendingan kayak gini tapi tenang. Semua kan kos-kosan semuanya dijual, motor kan buat hidup juga karena kan itu sempat nganggur juga. Oke, tapi pernah ini nggak ketahuan pada digerebek dan ada barang bukti nggak sih? Kalau barang bukti sih belum pernah, di rumah papa tuh gak pernah ninggalin ada barang bukti. Tapi tadi kamu bilang yang daun-daun itu? Iya, sama bapak kan dibawa di kresetin yang gede, kadang disumputin ke sumur atau nggak kemana, atau nggak dibawa lari sama bapak. Tapi pemabuk juga? Kalau mabuk sih nggak terlalu ini, cuman kelebihnya pakai yang banyak kayak gitu. Kadang suka ngelamun sendiri, kadang suka kalau emosinya lagi ini suka bener-bener niksennya tuh nggak peduli gitu siapa yang ada di depan. Orang tuanya sendiri aja ya kakek gitu ya ngebela mama aku tuh malah disangka kamu tuh selingkuhan istri saya ya. Bapaknya sendiri sampai ditenang gitu pakai aku, hanya udahlah jangan ngelerai udah. Jadi itu sebenarnya papa kamu tuh sebenarnya nggak seperti itu, sebenarnya baik kalau misalkan nggak. Iya, cuman karena pengaruh obat itu yang luar biasa itu jadi di kayak halusinasi dan jadi hal-hal yang aneh-aneh tuh keluar semua gitu ya. Akhirnya papa DPO dong kalau kayak gitu. Iya, dulu banget pas aku kecil tuh sempat kata mama tuh sempat masuk uang. DPO berapa lama? Belum tahu, kayaknya 1 tahun. Oke. Tapi kamu ini pernah nggak apa kayak ngelain kamu tentang kenalin banget. Kayak gimana? Ya itu semuanya dijajarin semua, dari mulai sabu terus teh terus tuh kayak gorila kayak gitu semua. Ini kayak gini, ini kayak gini. Kamu kalau misalkan dikasih ini nggak boleh, maupun atau nggak dikasih rokok yang dilinting, pokoknya udah dikasih tahu semuanya. Tapi kamu pernah pakai? Enggak, bapaknya bandar, anaknya juga habis jadi kayak gitu.